Halo teman, DC pinjol mulai pecat debt kolektornya, keuangan pinjol mulai diambang kebangkrutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari dosa riba dan bisa melunasi semua tagihan pinjol teman-teman menurut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membeberkan berita yang sedang viral baru-baru ini, yaitu DC pinjol mulai pecat debt kolektornya karena keuangan mulai diambang kebangkrutan. Nah, ini terkonfirmasi benar ya teman, karena DC pinjol kita tahu untuk pinjaman online di saat ini rugi terus ya teman. Mulai Januari mulai peraturan baru OJK yang mengatur tentang bunga dan denda yang diturunkan dan administrasi yang mulai diinvestigasi, ini menjadikan pinjaman online lebih berhati-hati dalam menerapkan bunga dan denda kepada konsumennya. Dan ini berbanding terbalik dengan penghasilan dari pinjaman online tersebut. Tercatat setelah OJK melakukan aturan baru ini, pinjaman online mulai merugi. Di Januari kita tahu ruginya sekitar 160 miliar ya teman. Nah, untuk Februari masih rugi 100 miliar. Nah, untuk Maret masih rugi sekitar 60 miliar ya teman. Jadi ini ruginya terus menerus. Nah, kita tahu aplikasi pinjaman online itu ingin cari untung. Kalau rugi terus nanti keuangannya akan goyah dan akan bangkrut dengan sendirinya. Dan kita tahu untuk sokongan modal yang kuat adalah salah satu hal yang bisa membuat pinjaman online terus bertahan. Dan isu yang santer, pinjaman online tidak kuat membayar debt kolektornya karena mereka rugi terus ya teman. Jadi kita tahu untuk pinjaman online itu bekerja sama dengan yang namanya debt collector. Jadi itu debt collector pihak ketiga, bukan dari pinjaman online tersebut. Pinjaman online itu dan debt collector terpisah ya teman. Jadi debt collector itu dapat uang dari pinjaman online kalau sudah ada orang yang membayar. Nah, kalau sudah banyak sekali yang galbay dan tidak membayar ke debt collector, otomatis debt collector tidak akan dapat uang setoran ke pinjaman online, dan pinjaman online akan tekor ya teman karena membayar debt collector tapi dia tidak bisa menagih orang tepat pada waktunya. Dan isunya banyak sekali debt collector yang mulai dipecat oleh pinjaman online karena tidak memenuhi target harian yang harus dicapai. Kita tahu untuk pinjaman online itu tidak boleh galbaynya lebih dari 5%. Nah, saat ini banyak sekali pinjaman online yang mulai goyah tentang masalah ini karena permodalannya semakin menipis, terutama untuk pinjaman online yang kecil-kecil seperti pinjam win, ada pundi, atau pinjaman yang tidak kita kenal seperti 36 kredit atau yang lainnya. Itu terkonfirmasi sekarang mulai goyah, akan bangkrut dengan sendirinya karena untuk membayar debt collector itu butuh biaya yang besar ya teman, apalagi orang yang ditagih itu tidak membayar. Nah, itu bisa menjadi konsekuensi buat debt collector untuk dipecat. Kalau tidak dipecat ya mungkin diberhentikan dengan halus karena tidak sesuai targetnya untuk menjadikan konsumen membayar tagihan. Dan terkonfirmasi ada sekitar 10 pinjaman online yang sekarang mulai bangkrut, mulai goyah karena permodalannya mulai menipis. Nah, kita lihat ke depan apakah akan banyak sekali pinjaman online yang akan bangkrut, karena dikonfirmasi tahun ini saja sudah ada 3 pinjaman online yang bangkrut karena masalah ini. Dan mungkin ke depan akan banyak sekali pinjaman online yang mulai bangkrut karena tidak kuat permodalannya. Dan saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.